Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah tidak hanya dapat dilakukan di atas mimbar tapi juga di pesawat terbang. Bagaimana bisa? Itulah yang dilakukan Fadlan Garamatan, pria asal Fakfak yang telah mengislamkan ribuan warga Papua ini memiliki kisah penuh hikmah saat mengislamkan seorang perempuan Rusia. Cerita ini bermula dari penerbangannya dari Singapura menuju Cina pada tahun 1992. Dakwah di pesawat? Kata Abdullah, kaget. Meski berjubah layaknya syekh-syekh Arab, tidak lantas membuat Abdullah bernyali menerima tantangan dai asal Nuwar tersebut. Belum sempat memutuskan untuk menerima tantangan Fadlan, pihak maskapai menghimbau para penumpang untuk segera masuk pesawat karena akan lepas landas. Akhirnya terbanglah mereka dalam perjalanan menuju Cina. Fadlan berada di kursi 5E. Sedangkan rekannya dari Malaysia duduk di kursi 23E. Cukup jauh untuk dapat berkomunikasi, teman duduk di antara dua sahabat itu pun berbeda. Jika Fadlan diapit dua lelaki, maka Abdullah mendapati seorang perempuan Rusia di sampingnya. Pakaiannya seperti orang baru keluar dari kolam renang, kata Fadlan mengenang kala itu usianya masih 23 tahun. Apa respon Abdullah? Dia menangis sejadi-jadinya. Dia tidak membayangkan penerbangan itu menjadi pengalaman yang memukul perasaannya sebagai seorang muslim dan aktivis dakwah. "Are you okay?" tanya sang wanita melihat Abdullah meneteskan air mata. Abdullah hanya diam 1000 bahasa. Tangisan karib asal Malaysia itu rupanya mengusik hati Fadlan. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju keduanya. Dipandangani wajah Abdullah dan Fadlan mengerti mengapa pria Melayu ini menangis. Fadlan kemudian berkata kepada sang perempuan, "Saya tahu kenapa teman saya menangis. Dia menangis karena dua hal." "Apa itu?" tanya si perempuan Rusia berpakaian seksi itu keheranan. "Pertama, dia menangis karena berada di samping Anda dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia takut berdosa kepada Allah karena dia membiarkan kemaksiatan. Kedua, dia takut dengan pakaian seperti ini, Anda akan menjadi kayu bakar kelak di akhirat nanti, neraka," tegas Fadlan. Sang perempuan tak bergeming. Dia lalu memandang Abdullah dan berkata, "Betulkah seperti itu?" "Iya," kata Abdullah masih berurai air mata. "Kalau begitu maukah Anda membimbing saya?" tintanya. Abdullah mengiyakan. Akhirnya saat mendarat di Cina, sang perempuan bergegas mencari pakaian yang menutup aurat. Cahaya hidayah berhasil menembus hatinya. Hatinya mantap, dia sadar Islam adalah agama yang memuliakannya, sebagai perempuan, sebagai insan yang memiliki martabat sebagai manusia. Disitulah dirinya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan merubah namanya menjadi Hadijah. Tidak hanya itu, Hadijah juga sudah merasa mantap untuk melabuhkan cintanya kepada Abdullah. Kini Hadijah aktif mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang belum mendapatkan hidayah. Jika kita pernah melihat seorang perempuan bernama Hadijah menjadi presenter di CNN. Itulah dia, pungkas Fadlan. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Surat An-Nas ayat 1 dan 2. Islam di tanah Papua memang memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Di era modern, dakwah Islam di Papua salah satunya diperkenalkan oleh Ustadz Zaaf Fadlan Garamatan, pria asli Patipi, Fakfak, Papua, yang pernah mengalami diskriminasi etik dalam beragama. Pria kelahiran 17 Mei 1969 ini memiliki pengetahuan Islam yang ditempa sejak dini. Berdasarkan buku Muslim Papua karya Durorudin Masyad dijelaskan, ayah Ustadz Fadlan merupakan guru SD sehingga minatnya terhadap dunia pendidikan pun tertular secara alami. Pengetahuan ilmu agama Ustadz Fadlan kian dalam ketika menjalani fase kuliah dan aktif di berbagai organisasi keagamaan di Makassar dan Jawa. Menurutnya, Muslim di Indonesia secara bergenerasi masih tercekoki opini pembentukan penjajahan bahwa di wilayah Indonesia Timur, terutama Papua,
Penduduknya identik dengan Kristen Protestan. Akibat pandangan tersebut, saat Ustadz Fadlan menjalani perkuliahan pada 1980-an, dia pernah mengalami diskriminasi dengan diusir dosen dari kelas karena berkulit hitam dan berambut keriting. Tapi sebelum keluar dari kelas, dia sempat protes. Apakah agama Islam hanya untuk orang berkulit putih, Jawa, Bugis, atau agama untuk seluruh manusia di bumi? Siapa sahabat Rasulullah yang berkulit hitam dan berambut keriting namun suaranya merdu? Siapa saja yang bisa membaca Al-Quran di kelas ini dengan baik dan benar, kata Ustaz Fadlan kala itu. Ditanya terkait hal itu, sang dosen hanya menanggapi pertanyaannya yang ketiga. Ternyata dari 47 mahasiswa yang hadir, hanya 7 orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Salah satu dari ke-7 orang tersebut adalah pria berkulit hitam dan berambut keriting yakni Ustadz Fadlan sendiri. Atas itulah, Ustadz Fadlan dipersilakan dosennya untuk memberikan nasihat sehingga mata kuliah hari itu selesai dengan hikmat.